Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Surya Putra dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, kabeling, kabel UTP dan juga mencoba untuk mensimulasikannya nantinya. Jadi apa sih pengertian dari kabel UTP? Kabel UTP merupakan suatu jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer yang lainnya melalui sebuah perangkat jaringan. Tidak hanya itu, kabel ini juga sering digunakan untuk menghubungkan dari komputer ke perangkat jaringan yang lain, seperti router dan juga switch. UTP atau yang disebut dengan Unsealed to Pair, sesuai dengan namanya yaitu unsealed, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna yang berbeda-beda di setiap kabel, lalu disusun secara berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari 8 warna kabel, masing-masing memiliki peranannya sendiri. Adapun fungsi dari masing-masing warna tersebut yaitu adalah yang pertama adalah kabel putih, putih hijau dan juga hijau. Kabel warna hijau dan putih hijau memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Yang kedua adalah kabel oranye dan juga putih oranye. Kabel jenis warna oranye dan putih oranye memiliki fungsi yang sama, yaitu adalah sebagai pengantar paket data juga. Yang selanjutnya adalah kabel warna biru dan juga putih biru. Kabel warna biru dan putih biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Dan yang terakhir adalah kabel coklat dan putih coklat. Kabel jenis warna ini memiliki fungsi sebagai pengantar tegangan DC. Selanjutnya adalah fungsi dari kabel UTP secara keseluruhan. Jadi kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi dari kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misalnya kabel straight through, kabel crossover, dan rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misal kategori 1 sampai dengan kategori yang ketujuh. Selanjutnya adalah kategori dari kabel UTP. Pada kategori yang pertama merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Pada kategori kedua memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring berkembangnya zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem yang modern saat ini. Kemudian ada kategori yang ketiga, memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps. Kabel ini mendukung komunikasi data dan suara digital. Kemudian yang kategori keempat, memiliki kecepatan hingga 16 Mbps. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan IBM Token Ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 base. Kemudian ada kategori kelima yang memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps. Kabel jenis kategori 5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 GB. Tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Selanjutnya adalah kategori 5E
Kabel UTP kategori ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP kategori ke-5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 GB atau pada kecepatan 10 per 100 per 1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit internet. Selanjutnya ada yang kategori ke-6, memiliki kecepatan hingga 10 GB dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Selanjutnya ada kategori 6A. Kabel UTP kategori ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP kategori 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Selanjutnya adalah kategori yang terakhir, yaitu adalah kategori ke-7. Pada kabel kategori ke-7 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabyte internet dan 10 giga Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Selanjutnya adalah jenis-jenis pada kabel UTP. Yang pertama ada kabel strike atau kabel strike drop. Untuk kabel tipe strike drop memiliki aturan penyusunannya sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Pada tipe kabel strike drop biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel dari strike drop adalah sebagai berikut. Yang pada konektor pertama yaitu adalah putih jingga, jingga putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat, dan terakhir coklat. Konektor yang kedua putih jingga, jingga putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Yang kedua adalah jenis kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, dan hub dengan hub. Adapun urutan kabel dari crossover adalah sebagai berikut. Pada konektor pertama yaitu adalah putih jingga, jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Pada konektor yang kedua adalah putih hijau, hijau, putih jingga, biru, jingga, putih coklat, dan terakhir adalah coklat. Kemudian jenis kabel UTP yang terakhir adalah kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan tipe strike drop, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, dan switch dengan proyektor. Adapun urutan dari kabel rollover adalah sebagai berikut. Yang pertama pada konektor 1, yaitu adalah putih jingga, jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Konektor yang kedua adalah coklat, hijau, putih biru, putih hijau, jingga, dan putih jingga. Selanjutnya adalah karakteristik dari kabel UTP. Karakteristik pada kabel UTP yaitu adalah bagian dalam. Bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna yang berpasang-pasangan. Pada tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Kemudian tidak memiliki pelindung atau shield. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu adalah 100 meter, menggunakan konektor RJ45, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps, dan memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Jadi ini penjelasan dari saya mengenai kabel UTP. Selanjutnya yaitu adalah simulasi dari kabel UTP.
Di sini saya akan mencoba untuk simulasikan dari kabel UTP. Di sini saya menggunakan software berupa kabel UTP motor. Jadi untuk langkah pertama yaitu adalah memulai untuk mengklik tombol tab to stop. Ini yang pertama saya akan coba untuk membuat kabel yaitu berupa kabel strike. Pertama-tama gunting kabel, kemudian coba kupas untuk mengupas kabel menggunakan icon berupa tangan. Selanjutnya adalah menyusunnya. Jadi untuk menyusun kabel, yang pertama adalah kabel paling ujung bagian kiri, yaitu adalah kabel putih hijau. Selanjutnya disusul dengan kabel hijau. Di sampingnya yaitu adalah putih oranye, kemudian ada biru, kemudian selanjutnya ada putih biru. Ini saya mencoba untuk menyusunnya. Putih biru, kemudian ada oranye, kemudian ada putih coklat, dan kabel yang paling kanan adalah coklat. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mencek, yaitu dengan memasangkan kabel tersebut. Setelah dipasangkan seperti ini, kemudian menggunakan item tang, kemudian dicek. Setelah seperti itu, maka tandanya telah berhasil. Di sini saya membuat kabel yaitu dengan tipe strike, yaitu tipe TIA 568A. Selanjutnya yang kedua, di sini saya akan membuat yaitu kabel berupa kabel crossover. Selanjutnya saya akan mulai membuat yaitu dengan mengklik double tap, yaitu untuk mereset. Selanjutnya saya akan mulai start dan juga mulai mengunting dan mulai mengkupas kabel menggunakan icon berupa tangan. Setelah semua selesai dikupas, kemudian kita mulai menyusun kabel. Jadi untuk kabel bagian paling ujung kiri, untuk kabel crossover yaitu adalah putih oranye, kemudian disusul dengan oranye, kemudian ada putih hijau, selanjutnya ada putih coklat, kemudian coklat, hijau, dan yang paling kanan ada setelah hijau adalah biru, kemudian yang paling kanan adalah putih biru. Selanjutnya kita cek dengan memasangkan kabel tersebut, kemudian kita cek menggunakan icon berupa tang. Setelah itu kita cek. Setelah muncul tampilan seperti ini, berarti kita telah berhasil untuk membuat kabel tipe crossover tipe TIA 568A. Terima kasih, itu tadi merupakan penjelasan dari kabel UTP dan juga simulasi dari strike dan juga over dari kabel UTP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.